Mengapa banyak orang akhir-akhir ini jenuh beribadah? Apakah akhir-akhir ini Anda juga merasa hidup Anda terasa bertambah sulit? Tuntutan hidup bertambah dan persaingan kerja makin alot, melelahkan, sehingga Anda tampak kewalahan. Barbel 1 kilo aja gayanya lebay. Minta ampun deh. Firman Tuhan hari ini datang pada kita dan berkata, marilah, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Maka mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami semua jemaat di GKI Klasik Solo datang di hadirat-Mu. Mohon kesegaran firman Tuhan dan panduan hikmat yang membuat kami mampu menjalani setiap peristiwa dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah pada bimbingan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Wahyu pasal 22 ayat 11-17 yang berbunyi demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan beroleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kembali pada problem di awal video ini. Sebagian dari Anda mungkin merasa beban hidup ini kok belum ada solusinya ya. Sampai-sampai udah kerja keras 9-16 jam sehari, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau perlu 7 hari seminggu bekerja, kok belum nutup juga biaya hidup yang bertambah setiap hari. Sehingga kendali atas hidup Anda jadi kacau. Jam kerja tambah padat, tambah kelewat ruwet. Kamu tau gak sih, keluargamu bukan di rumah, di sini nih. Lu dari pagi sampai malam ada di kantor. Ketemu mamamu paling sebentar aja, 1 jam 2 jam. Ketemu istrimu, suamimu cuma 1 jam paling. Habis itu tidur, besok kerja lagi. Gejalanya, Anda jadi jarang tertawa. Sumbu amarah jadi makin pendek. Anda jadi mudah panik, sulit tidur. Lah waktunya bangun, badan masih terasa capek, pengennya rebahan gitu. Maka hari Minggu menjadi hari yang spesial untuk bangun agak siangan. Untuk melewatkan ibadah di gereja dan membayar defisit rehat yang terasa semakin langka. Hari Minggu adalah hari untuk dolan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, dan tidak gereja. Artinya, kendali atas hidup kita ini sedang timpang. Berat sebelah. Kendali atas mental kita sudah terlanjur kacau. Dol. Kisruh deh pokoknya. Terus, sampai kapan ini terjadi? Dan bagaimana kita menghadapinya?
Jikalau itu yang terjadi pada diri kita, maka panduan firman hari ini bergumul bersama-sama dengan kita. Wahyu pasal 22 ayat 11 berbicara kepada kita bahwa hidup ini memang keras, hidup ini memang kejam, ya. Tapi biarin aja, dari dulu memang sudah gitu. Hidup di dunia ini memang keras dan kejam. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Tapi kamu yang hidup dalam kebenaran, biarlah Anda terus berbuat kebenaran. Dan kalau engkau kudus, barang siapa yang kudus, hendaklah ia terus menguduskan dirinya. Jadi, gak usah nyalah-nyalahin pihak lain atau nyalah-nyalahin keadaan. Nyalahin pandemi kayak, nyalahin temen kayak, ini itu. Gak usah. Yang penting yang kamu lakukan adalah apa yang benar dan perlu. Titik. Itu saja. Sebab problem yang kamu rasa berat hari ini nanti akan mereda dengan sendirinya. Seperti halnya pandemi yang waktu itu 2 tahun terasa sangat berat. Toh akhirnya kita melewatinya. Sementara proses melewati itu sedang berlangsung, Tuhan menyusul dengan sabda, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sebab akulah Sang Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku adalah Yesus yang adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang itu jadi. Artinya, selagi masalah hidup Anda yang kisruh ini sedang meraja menjadi-jadi dan kita kewalahan, ingat, jangan lupa bahwa kuasa Sang Alfa Omega, Sang Empunya semesta juga sedang bekerja. Ia sedang tumbuh bagai tunas yang sekarang walau nampaknya kecil, tapi tunggu, buah pemeliharaan Tuhan pasti akan segera Anda rasa. Yang penting nih ya, yang penting ayat 14, basuhlah jubahmu, maka engkau akan berbahagia atau diberkati. Apa artinya? Jubah adalah pakaian. Jubah adalah atribut yang menempel dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apakah yang sering jadi jubah atau atribut kehidupan kita sehari-hari? Ya, kerjaan, relasi dalam keluarga, hidup iman dan pelayanan kita di gereja. Selesaikanlah dulu tugasmu sebagai orang benar. Seimbangin dulu antara kerja dan berdoa. Itulah tugas kita. Berbahagialah Anda yang membersihkan jubahnya senantiasa. Lalu mengapa jubah dan atribut kehidupan ini seringkali menjadi beban? Ya karena jubah kita jarang kita cuci. Seumpama kendaraan, kita sibuk wirawiri berkendara, tapi lupa isi BBM, lupa servis. Hasilnya kendaraan hidup kita mogok terus. Kendaraan kita perlu dituntun, maka produktivitas kerja kita menurun. Jadi beban kan? Demikian juga dengan ibadah. Mengapa orang Kristen sering merasa jenuh beribadah dan saat teduh menjadi terasa membosankan? Ya karena kita berdoa tanpa berkarya. Berkarya tanpa doa, hasilnya gak imbang. Working and spiritual balance-nya jadi jomplang. Orang Kristen suka lari dari kenyataan. Tugas firman Tuhan minggu lalu aja belum dilakukan. Kurang kesaksian, kurang praktek lapangan. Gimana mungkin minggu ini kamu merasa haus akan kebenaran firman Tuhan? Hanya jenuh, muntah, bosen beribadah. Artinya, yang penting adalah beresin dulu urusan dan tanggung jawabmu sampai tuntas. Jangan sampai hidupmu ini jadi ngisruh, ninggalin banyak tanggung jawab yang belum kelar dalam hidupmu. Dah, lakukan saja apa yang jadi tugas dan tanggung jawab Anda. Titik. Di luar tugas itu adalah jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Maka engkau akan beroleh hak atas pohon kehidupan.
Sungguh menarik kalau kita baca. Kata pohon kehidupan ini juga kita temukan pada Kejadian pasal 3. Yang pada waktu itu belum sempat dimakan oleh manusia karena manusia udah keburu berbuat dosa dan diusir dari Taman Eden. Maka bagi setiap kita yang senantiasa setia mengerjakan tugasnya, mencuci jubahnya, menservis dirinya, menservis batin spiritualitasnya, pohon kehidupan itu adalah intisari atau esensi kehidupan bahagia selama-lamanya di bumi maupun di surga yang layak Anda terima. Supaya kesaksian kita menjadi semakin nyata, GKI Klasis Solo turut berduka atas gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Saat ini BPMK mengajak kita untuk bersama-sama menggalang dana kemanusiaan dengan transfer dana kemanusiaan melalui QRIS yang terpampang pada layar Anda atau transfer di rekening yang tertulis pada layar berikut ini. Jangan lupa sertakan juga nominal Rp5 sebagai tanda untuk dana kemanusiaan GKI Klasis Solo. Kiranya dengan semangat kebangsaan dan persaudaraan, kita bersama-sama dapat bersaksi dan meringankan beban sesama kita yang sedang berduka. Tuhan memberkati.